Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Pri Barmo Sinaga dari Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik UIN Margahayu Indonesia dengan NIM 2002010029. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak pelanggan mata kuliah pengauditan laporan keuangan. Yang kita bahas dalam pokok pembahasan ini yaitu yang pertama tuh tujuan dan ruang lingkup, yang kedua pengakuan, yang ketiga pengukuran, yang keempat biaya kontrak, yang kelima penyajian, dan yang terakhir itu pengungkapan. Kita masuk yang poin pertama itu tujuan dan ruang lingkup. Tujuan itu yaitu menetapkan prinsip dalam melaporkan informasi yang berguna kepada penggunaan laporan keuangan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Sedangkan pencapaian tujuan ini yaitu mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalian barang atau jasa yang disajikan ke pelanggan. Selanjutnya itu mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Dan yang terakhir untuk kontrak individual dengan pelanggan dan portofolio kontrak. Berikut yaitu seluruh kontrak dengan pelanggan yang dikecualikan yaitu yang pertama itu kontrak sewa terdapat dalam PSAK 30 yaitu tentang kontrak sewa. Selanjutnya yang kedua itu ada yaitu kontrak asuransi terdapat di PSAK nomor 62 yaitu tentang kontrak asuransi. Yang ketiga itu instrumen keuangan terdapat di PSAK nomor 71, PSAK nomor 65, PSAK 55, PSAK nomor 4 dan terakhir itu PSAK nomor 15. Dan yang terakhir itu pertukaran non moneter. Berikut adalah seluruh kontrak dengan pelanggan yang dikecualikan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua itu pengakuan. Yang dalam pengakuan itu kita akan membahas itu identifikasi kontrak, modifikasi kontrak, kombinasi kontrak, penyelesaian kewajiban pelaksanaan, dan terakhir itu identifikasi kewajiban pelaksanaan. Kita masuk ke dalam identifikasi kontrak itu, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipasarkan. Yaitu pertama setuju dan berkomitmen, yang kedua identifikasi hak, memiliki substansi komersial, identifikasi jangka waktu pembayaran, dan penagihan imbalan. Itu adalah contoh dari kontrak. Selanjutnya kita poin kedua itu modifikasi kontrak, yaitu perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Yang ketiga itu kombinasi kontrak, yaitu entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak-kontrak tunggal jika kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Kedua itu jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan kontrak lain. Dan yang terakhir itu barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Yang poin keempat itu penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Itu entitas mengakui pendapat ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Dan yang poin terakhir yaitu identifikasi kewajiban pelaksanaan. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasikannya sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan. Kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu pengukuran. Pengukuran yaitu ketika atau selama kewajiban diselesaikan, entitas mengakui pendapatan dari sejumlah transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Dalam pengukuran ini kita akan membahas tentang yang pertama menentukan harga transaksi, yang kedua mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan yang ketiga itu perubahan dalam harga transaksi.
Kita masuk poin pertama dalam pengukuran, yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas, yaitu pertama imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dapat mencakup jumlah variabel ataupun keduanya. Yang kedua, entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum untuk menentukan harga transaksi. Yang ketiga, entitas mempertimbangkan dampak dari beberapa hal. Tuh, kita poin kedua itu harga transaksi, yaitu terdapat imbalan variabel, imbalan non-cash, estimasi pembatas, imbalan variabel, keempat, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, dan yang terakhir itu utang imbalan kepada pelanggan. Kita masuk poin kedua itu mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuan untuk mengalokasi itu alokasi harga transaksi pada setiap kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa dapat dibedakan. Untuk alokasi terhadap kewajiban itu pertama harga dasar harga jual berdiri sendiri relatif atau relatif stand-alone selling price. Yang kedua itu kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan alokasi imbalan variabel. Kita masuk yang poin ketiga itu perubahan harga transaksi. Untuk perubahan harga transaksi itu yang pertama mengalokasikan ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan awal kontrak. Yang kedua itu perubahan dicatat dalam harga transaksi sebagai hasil dari modifikasi kontrak. Yang ketiga itu ada 2 poin tuh. Yang pertama penghentian kontrak, yaitu perubahan dalam harga transaksi dapat diatribusikan dalam jumlah imbalan variabel yang dijanjikan. Untuk poin yang ke B itu kontrak terpisah, alokasi perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak modifikasian. Kita masuk dalam sub pokok bahasan keempat itu biaya kontrak. Dalam biaya kontrak kita akan membahas yang pertama itu biaya incremental atas perolehan kontrak, yang kedua itu biaya pemulihan kontrak, dan yang terakhir itu amortisasi dan penurunan nilai. Kita masuk ke poin pertama itu biaya incremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Yaitu diakui sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Dan yang kedua itu diakui sebagai beban biaya untuk memperoleh kontrak kecuali dibebankan ke pelanggan. Kedua itu biaya pemenuhan kontrak. Biaya pemenuhan kontrak diakui sebagai aset jika berkaitan secara langsung dengan kontrak atau dapat diidentifikasi secara spesifik oleh entitas. Dan selanjutnya itu diakui jika menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas, dan diakui juga jika biaya diharapkan akan dipulihkan. Kita masuk poin ketiga itu amortisasi dan penurunan nilai. Aset yang diakui atau biaya kontrak yang dilakukan diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Dan selanjutnya itu entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika aset lebih besar dari jumlah sisa imbalan dikurang biaya penyediaan barang. Selanjutnya kita masuk ke sub pokok bahasan yang kelima, yaitu penyajian. Aset kontrak itu imbalan belum diterima tetapi kewajiban sudah ditunaikan. Sedangkan liabilitas kontrak itu imbalan sudah diterima tetapi kewajiban belum ditunaikan. Selanjutnya kita masuk ke sub pokok bahasan yang keenam, yaitu pengungkapan. Tujuan pengungkapan itu mengungkapkan informasi yang berguna kepada penggunaan laporan keuangan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Yaitu tujuan pertama itu kontrak dengan pelanggan. Yang kedua mempertimbangkan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan. Yang terakhir itu aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan.
Pengungkapan itu terbagi tiga, yaitu kontrak dengan pelanggan, yaitu contohnya pemisahan pendapatan, saldo kontrak, kewajiban pelaksanaan, dan terakhir harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan. Untuk poin kedua itu pertimbangan signifikan, yaitu menentukan waktu kewajiban pelaksanaan. Yang kedua itu menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga itu aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan, yaitu saldo akhir aset dan jumlah amortisasi dan rugi penurunan nilai. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang PSAK nomor 72. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan saya minta maaf jika ada salah kata dan kata yang tidak berkenan. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih.